For loop, ya, atau perulangan menggunakan for. Nah, perulangan for di Kotlin ini kurang lebih sama dengan di bahasa pemrograman lain. Cuma ada beberapa perbedaan dalam segi sintak. Nah, for ini biasanya digunakan untuk melakukan perulangan pada suatu objek yang dia menyediakan iterator. Misalkan seperti apa? Misalkan ada array, kemudian ada list, array list, dan lain sebagainya. Nah, for di Kotlin ini juga dia sifatnya tuh seperti for each di bahasa pemrograman lain. Nah, nanti kita lihat gimana cara menggunakannya. Oke, langsung aja. Misalkan saat kita di bahasa pemrograman lain, biasanya kita mengenal sintak yang seperti ini. Misalkan for i sama dengan 0, kemudian jika i lebih dari 1, misalkan terus ada di sini i++. Nah, biasanya kita sering menggunakan for dengan kondisi seperti ini, yang mana artinya perulangan ini dimulai dari indeks ke 0, kemudian perulangan akan berjalan selama i lebih dari 1, kemudian i++ yaitu untuk kondisi selanjutnya atau bisa increment decrementnya. Nah, sedangkan di Kotlin kita bisa menggunakan range expression. Nah, misalnya kita mau melakukan perulangan sebanyak 10 kali, dan kemudian misalkan kita mulai dari 0, maka kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya kita membuat variabel i in 0 sampai 10. Kemudian misalkan kita akan mencetak i. Nah, seperti ini aja. Coba kita jalankan, kita bisa lihat outputnya seperti apa. Nah, bisa kita lihat outputnya yaitu mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, berarti ini melakukan perulangannya sebanyak 11 kali ya, karena dimulai dari 0. Nah, secara umum seperti ini. Atau for ini bisa mempunyai scope atau mempunyai body seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan cara pertama seperti tadi, seperti ini jika kita hanya akan mengeksekusi satu statement. Sedangkan bila kita mempunyai beberapa statement, kita bisa melakukan seperti ini. Kita menaruh scope atau body dalam for ini. Nah, kalau seperti ini kan perulangannya akan berjalan dari 0 sampai 10, dan dengan iterasi yaitu indeksnya akan bertambah 1. Nah, kemudian kalau kita ingin mengkondisikan indeksnya, misalkan dia tuh akan bertambah 2 pada setiap perulangan. Nah, kita bisa menggunakan keywordnya yaitu step. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita pindah ke sini. Nah, misalkan setiap perulangan ini kita ingin indeksnya langsung bertambah 2. Nah, jika seperti ini kita bisa lihat outputnya akan berbeda dengan yang pertama. Nah, bisa kita lihat dia akan mengeluarkan output dari 0, 2, 4, 6, 8. Artinya pada setiap perulangan si i akan ditambahkan dengan 2. Atau kalau di perulangan biasa kita bisa menggunakan increment, misalnya gini, i sama dengan i plus 2 seperti ini. Nah, ini sama bentuknya dengan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan range, nah ini kan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kemudian gimana kalau kita mau dari yang besar ke yang kecil perulangannya? Kita bisa menggunakan keyword down to. Nah, misalkan seperti ini. For i, misalkan in. Misalnya kita mulai dari 10. Kemudian down to 0.
Nah, seperti ini. Kemudian kita cetak i-nya. Nah, kemudian coba kita jalanin. Nah, di sini terlihat hasilnya. Dia di sini akan mulai dari 10 kemudian sampai 0. Karena di sini dimulai dari 10 kemudian down to artinya ke bawah, dari 10 ke bawah sampai 0. Kemudian kalau kita ingin stepnya seperti yang bertambah tadi yang ke atas, kita bisa menggunakan keyword step juga. Misalkan di sini 4. Nah, dia akan mencetak mulai dari 10 kemudian turun ke bawah sebanyak 4 langkah yaitu 6, kemudian dari 6 akan turun ke bawah lagi sebanyak 4 langkah yaitu 2. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk for secara umum. Nah, kemudian biasanya kan kita nggak cuman butuh menggunakan number tertentu ya, atau perulangan yang sebanyak berapa kali gitu ya. Misalkan kita mau punya array kan bisa aja kita butuh perulangan sebanyak panjang arraynya. Nah, maka kita bisa seperti ini. Misalkan kita punya array of numbers yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan kita mau melooping sebanyak panjang arraynya, maka kita bisa menggunakan seperti ini, number in number dot size. Nah, kalau di array kita bisa mengambil size-nya ya. Sorry, berarti kalau kita mau menggunakan berapa panjang array, berarti kita harus seperti ini. Misalnya kita mulai dari indeks ke 0 sampai number dot size, artinya berapa sih panjang number ini. Nah, kemudian bisa kita print number. Nah, kalau kita ingin mengprint number berarti bisa menggunakan number dot number. Nah, sebenarnya lebih efektif kalau kita menggunakan indeks ya. Kalau gitu coba kita refactor indeks. Oke. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini akan terjadi error. Ada array index out of bound exception. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan number dot size ini seperti ini. Karena kalau kita cek number dot size ini, dia akan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya number dot size ini isinya 9. Nah, sedangkan waktu kita mencetak di sini number dot index itu dimulai dari 0. Nah, artinya kalau dia dimulai dari 0, maka dia akan harusnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Nah, makanya waktu di sini indeks ke 9 dia akan error, yaitu array index out of bound. Nah, harusnya kita melakukan seperti ini. Atau untuk lebih jelasnya kita buat variabel baru aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan length. Nah, seperti ini. Coba kita run ulang. Nah, sekarang sudah nggak error. Nah, di sini yang tampil yaitu 1 sampai 9. Artinya value-nya, karena kita di sini menggunakan numbers index. Artinya kita mengakses value dari numbers di sini, array of numbers.
Nah, kalau kita ingin cuman mencetak indeksnya, kita bisa melakukan seperti ini. Kalau kita cetak indeksnya, maka dia harusnya outputnya dari 0 sampai 8. Nah, selain cara yang di atas, ada cara satu lagi yang lebih simple untuk mengakses indeks dari suatu array, yaitu seperti ini. Kita hapus saja, kemudian kita ganti dengan number.indices. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita akan mendapatkan indeks dari number. Nah, coba kita jalankan, harusnya hasilnya sama, yaitu dari 0 sampai 8. Nah, nih bisa kita lihat ya, hasilnya dari 0 sampai 8. Nah, berarti kalau kita seperti ini, pas kita ingin mengakses value-nya, berarti kita harus melakukan seperti ini lagi. Number index. Nah, dengan seperti ini, maka kita akan mendapatkan value dari array di setiap indeksnya. Nah, maka akan keluar 1, 2, 3, 4, sampai 9. Artinya ini value-nya, bukan indeksnya. Nah, kemudian ada cara satu lagi untuk mendapatkan indeks sekaligus value-nya, yaitu kita bisa menggunakan seperti ini. Index value, kemudian di sini ada number dot with index. Nah, dengan seperti ini kita akan langsung mendapatkan index plus value. Nah, misalkan kita cetak aja nih array pada indeks ke indeksnya bernilai value-nya. Nah, bisa kita lihat, kita jalanin. Nah, outputnya seperti ini. Array pada indeks ke 0 bernilai 1 sesuai yang di sini. Oke, begitu seterusnya sampai indeks ke 8, yaitu value-nya 9. Nah, ini untuk perulangan menggunakan for. Kira-kira seperti ini kan nggak ada beda jauh dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Cuman ini sedikit berbeda dari segi sintaks. Karena di sini kita bisa menggunakan ring expression, kemudian untuk increment atau decrement kita bisa menggunakan step. Kemudian kalau dari terbesar ke terkecil kita menggunakan keyword down to. Nah, mungkin itu mengenai perulangan menggunakan for di Kotlin.